Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspasari, saya dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Puspasari. Yang kedua ada Sisi Yustiana. Yang ketiga ada Nova Fitriani. Yang keempat ada Ismi Damayanti. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Remote Server. Materi yang pertama yaitu pengertian remote server. Remote server adalah server yang Anda akses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi, terpisah, berbeda, ataupun langsung. SQL server mengatur komunikasi antara server menggunakan RPC. SQL server yang klien terkoneksi oleh klien yang bersangkutan membuka koneksi lain ke remote server dan mengajukan permintaan stored producer ke remote server. Setiap hasil yang dikirim melewati server lokal, yang mana nantinya juga akan melewatkan hasilnya ke aplikasi klien yang memulainya. Kemudian, di sini ada langkah-langkah membangun remote server. Gambar 1, remote server diakses melewati local server, dan klien hanya memelihara satu koneksi di local server. Yang pertama yaitu tentukan lokal ataupun remote server di kedua server. Yang kedua, konfigurasi setiap server untuk akses remote. Yang ketiga, pada remote server, tentukan metode untuk pemetaan login dan user ke login dan user memiliki server. Yang keempat, tentukan pilihan remote untuk pengecekan password. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Fitriani. Baik, dalam slide selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan suatu remote server, yang dimana kelebihannya sendiri terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mudah untuk digunakan walaupun dengan jangkauan jarak yang cukup jauh selama suatu PC masih terkoneksi pada suatu jaringan. Yang kedua yaitu menyalakan dan mematikan PC secara remote. Yang ketiga yaitu mengontrol penuh terhadap mouse dan keyboard. Yang keempat yaitu memanipulasi data suatu PC dengan mudah. Yang kelima yaitu memiliki fitur video call yang memungkinkan setiap user dapat saling berkomunikasi melalui kamera. Yang keenam yaitu memiliki fasilitas chatting. Dan yang ketujuh yaitu bisa mengontrol penuh seluruh aktivitas pada suatu PC. Pada poin kekurangan yaitu yang pertama, dari segi keamanan aplikasi ini sangatlah kurang, karena setiap orang bisa mengakses PC kita jika mereka mengetahui username dan password pada PC kita. Yang kedua yaitu tidak bisa membedakan antara klien dan server, karena setiap PC dapat berperan sebagai klien sekaligus server. Dan yang ketiga yaitu memiliki loading yang lebih lambat. Dalam slide selanjutnya yaitu terdapat fungsi remote server, yang dimana fungsi dari remote server ini adalah untuk mengakses perangkat komputer lain dengan menggunakan jalur khusus yang sudah disediakan. Remote server identik dengan mengakses sebuah komputer server, memiliki 3 poin, dan poin yang pertama yaitu mengakses secara penuh komputer server, baik keyboard, mouse, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas komputer yang di remote. Dan yang ketiga yaitu melakukan perubahan pada komputer server apabila user diberi akses untuk melakukannya. Pada slide selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Ismi Damayanti. Macam remote komputer yang pertama real PNC, software yang digunakan untuk meremote desktop pada komputer kita secara jarak jauh menggunakan koneksi jaringan LAN maupun internet. Di mana real PNC ini dapat digunakan di semua operasi sistem yaitu Windows, Linux, Macintosh maupun Android. Yang kedua ada remote desktop connection, salah satu dari sekian banyak software yang dapat mengendalikan komputer lain melalui jaringan komputer atau LAN. Yang ketiga ada Radmin, sebuah program yang dapat mengendalikan desktop komputer lain dari jarak jauh, melakukan transfer file dari host diambil ke remote maupun sebaliknya. Google Chrome Desktop, browser web yang cepat dan tersedia tanpa biaya. Yang terakhir ada TeamViewer, aplikasi yang sangat terkenal untuk remote akses ke PC. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 1 juta orang karena kecanggihan dan kemudahannya. Pengertian prinsip remote server. Prinsip remote server adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN tapi membutuhkan akses jarak jauh. Untuk itu, remote access server memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dari layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sisi. Cara kerja remote server. Cara kerja remote server sebenarnya cukup sederhana.
yaitu komputer yang akan digunakan untuk mengakses ibarat perangkat telepon yang digunakan untuk melakukan panggilan. Sedangkan IP server ibarat nomor tujuan panggilan untuk mendapatkan akses ke server yang dituju. Maka komputer akses akan melakukan permintaan izin akses. Setelah itu akan diminta mengisikan username dan password untuk login. Setelah berhasil login, maka dapat melakukan akses pada server. Selanjutnya ada contoh penggunaan remote server. Contoh penggunaan remote server, misalnya pada server yang di Jakarta mengalami gangguan pada web servisnya dan sehingga membuat web mati. Saat itu administrator jaringan server tersebut sedang berada di luar kota, sedangkan permasalahan server harus segera diatasi. Baiklah, presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.